keluar dulu baca lagi situasi. Dia lewat. Dia persis sambal jalannya. Pelaku ini sudah residivis, sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, itu pencurian ranmor dengan Sekali kepala Nah, apal nah. enaknya masuk sudah leki kepala cukur baru memang. Oh, pakai apa itu? Apa? Oh, kunci L. Ya. Pura-pura satu. Murun mainnya. tadi Iya, langsung naik. keluar dulu baca lagi situasi. Dia lewat. Dia persis sambal jalannya pegang-pegang udah kanton. Nah, ini apa? Tadi baca lagi situasi. Kedua. Nomor sesuai lanjut dulu. Ambil semua, Gus. Mana? Jadi meja aku di bawah. Hah? Interogasi. Duduk. Ya. Interogasi mikir. Ya, wis berkali jam ini kedua di sini itu. Saudara Aco, coba ceritain kronologis awal terjadinya. suara tak besar deh. Hari Minggu saya ini Pak masuk ke Pegadaian membawa untuk mengambil laptop dan HP. Jadi awalnya Aco ini nasabah. Ya awalnya saya nasabah yang terpercaya di Pegadaian di sini Pak. Ada beberapa barang saya yang pernah agak diambil, jadi saya termasuk orang yang paling sering bantu di Pegadaian sini, jadi nasabah terpercaya. Tapi sampai pada peristiwa HP saya yang saya gali ini di Pegadaian ini sempat terjadi kehilangan di Pegadaian ini Pak. Atasnya. Dengan cara bagaimana kita bisa masuk sampai ke Pegadaian dan mengambil barang-barang ini? Jadi kalau dari caranya tepat sebelum kejadian, malam kejadian, saya sempat singgah lagi untuk bercerita dengan Bapak Rahmat untuk menanyakan prosedur pengajian BPKB dari teman saya. Jadi di situ ada kunci tercecer satu di motor, dan kebetulan dari situ kunci yang sambil itu, namun bukan kunci itu yang saya pakai, kebetulan sama dengan kunci saya yang saya lihat, dan kunci itu yang saya pakai. Satu-satunya kunci yang saya buka pintu di luar, dan sisanya di dalam saya panjat dan pendobrak.
Jadi kamu masuk saat kondisi lagi kosong? Lagi libur pada hari Minggu. Terus ini barang-barang yang kamu ini selain semuanya ini apa nih? Ambil di ruangan mana? Di ruangan gudang ini penyimpanan. Dengan cara apa kau ambil? Rusak ataukah ada kunci? Pintu gudang rusak karena memang satu-satunya kunci yang saya buka itu kunci yang mirip dengan kunci saya itu. Rusak pakai apa kamu? Rusak biasa saja menggunakan kaki, jadi karena itu pintu kayu. Jadi satu-satunya kunci yang saya ambil yang mirip. Siapa nama tadi? Andiannya Pak. Andi Amir. Andi Amir, kenapa? Apa kasusnya sampai kita diamankan sama polisi? Jadi ini kasus pertama kali saya melakukan tetap karena dari kejadian ini yang pertama melakukan saya rasa tindak tidak baik atau sewenang-wenang terhadap barang yang saya gade. Iya. Jadi barang yang saya gade, saya merupakan nasabah yang cukup percaya dan di 2 tahun di Pegadaian itu. Oke, ada berapa barang yang kita ambil pada saat itu? Kalau barang yang saya ambil ada 11 barang. 11 barang, apa saja itu? Ada 3 laptop dan 8 HP. 3 laptop, 8 HP. Untuk kita pada saat melakukan aksinya jam berapa itu? Malam, siang atau gimana? Pagi. Pagi Pak. Saat membuka pintu menggunakan apa? Kunci yang mirip dengan kunci saya. Kunci? Itu kunci pintu ya? Kunci gembok. Kunci gembok? Iya. Mirip? Mirip. Cocok masuk? Justru masuk. Langsung masuk itu Masuk yang pertama. lewat pintu depan apa belakang? Depan. Satu-satunya pintu depan karena saya memang masuk melalui pintu depan. Oke, siapa lagi nama tak? Andi Amir. Andi Amir ketika sekarang kita diamankan polisi, nyesal nggak nih? Sangat menyesal. Ya, sangat menyesal. Andi Amir kalau misalkan keluar dari penjara masih mau melakukan perbuatannya? Jelas tidak. Oke. Karena dari apapun kerugian yang saya alami di orang, saya tidak bisa melakukan pertanggungjawaban sepihak. Oke, siap. Makasih Pak Amir. Kasih. Kan bisa dijelaskan kasus apa nih, pencurian atau pembunuhan di salah satu pegadaian swasta ini, Syariah? Terima kasih. Jadi telah terjadi kasus pembobolan Pegadaian Syariah yang berada di Jalan Sunu, wilayah Kecamatan Bontoala, di mana pelaku berhasil masuk ke dalam Pegadaian Syariah itu dengan mengambil barang berupa 8 buah HP dengan bawaan merek dan 3 buah laptop. Aksi pelaku ini terekam CCTV dan berapa lama pengejarannya? Aksi pelaku ini terekam CCTV sehingga kejadian pada tanggal 21 Juni 2021 dilaporkan ke Polsek dan alhamdulillah dalam tempo 2x24 jam kami berhasil mengungkap pelakunya dan menangkap dan membawa ke Polsek Bontoala untuk diambil keterangannya. Ini modus pelaku bisa dijelaskan seperti apa caranya bisa masuk dan? Modus pelaku yaitu pelaku sering keluar masuk di situ untuk menggalekan barang-barangnya sehingga dia sudah akrab dengan karyawan. Begitu sudah akrab dengan karyawan, dia meminjam kunci
yang dimana ada di situ gantungan kunci, ada gunting kuku. Setelah itu gunting kuku itu dibawa pulang. Dia bawa pulang, padahal dia gandakan kunci tersebut. Setelah dicari, dia kembalikan itu gantungan kunci, gunting kuku dengan kunci gedung, kunci. Setelah itu ternyata dia sudah gandakan kunci itu. Oh, nasabah tetap di tempat itu ya? Menurut keterangan bahwa dia nasabah tetap, tapi mungkin itu modus sehingga dia bisa leluasa untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam gedung Pegadaian itu. Ini pelaku seorang diri atau ada rekannya dan dalam melakukan aksinya? Untuk sementara pelaku masih seorang diri, namun apabila ada keterangan nanti tambahan kemungkinan ada temannya. Ini sementara kami kembangkan. Terkait track record pelaku, kemudian apakah dia residivis atau gimana? Setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata pelaku ini sudah residivis, sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, itu pencurian ranmor dengan menjalani hukuman selama 10 bulan di Rutan Makassar. Siap. Ancaman hukuman kemudian pasal yang diterapkan? Kami terapkan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun.